lalu, sebuah amplop coklat kecil jatuh ke lantai. Di depannya tertulis dengan tulisan tangan yang khas. Untuk Raka, jangan ulangi kesalahan ayahmu. Dinda menahan nafas. Dia membuka perlahan amplop itu. Isinya satu lembar surat tangan, ditulis dengan tinta hitam yang mulai memudar. Raka, kalau kamu baca ini, berarti ayah udah nggak ada. Mungkin kamu nemuin hal-hal yang ayah tutupin dulu. Ayah cuma mau bilang, jangan jalani hidup dengan marah. Dulu, ayah kira dia bisa bikin semuanya aman. Tapi ternyata sebaliknya, malah bikin hancur. Jangan melindungi Dinda dengan berbohong, nah. Dia punya hak buat tahu. Jangan ulangin kesalahan ayah. Dinda menatap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca. Abang, Ia menutup surat itu dengan pelan, lalu menunduk dalam diam. Ia menarik nafas panjang, tapi tak bisa menenangkan dirinya. lo tahu semua ini dari dulu dan lo milih diam? Dia berdiri perlahan, lalu menatap keluar jendela. Gua capek jadi orang yang satu-satunya yang gak tahu apa-apa. Kalau lo gak mau cerita, gua yang bakal cari tahu semuanya, Bang. Sendiri. Raka duduk di teras rumah, menatap langit pagi sambil memegang 12 kopi. Dinda keluar, membawa 2 roti bakar. Sarapan dulu, Bang. Biar kuat ngadepin dunia. Dia keras ya, tapi ternyata yang paling susah menerima kebenaran yang datangnya dari orang yang paling dekat. Gua tahu itu berat, tapi nggak semuanya hal harus lo tanggung sendiri, Bang. Gue cuma takut kalau lo tahu semuanya, lu bakal pergi. Gue udah tahu sebagian, Bang. Dan gue masih di sini. Sekarang saatnya lo berhenti lari. Gue mau ngasih tahu sesuatu, Bang. Ada apa, Din? Gue bakal lanjut kuliah lagi, tapi sambil kerja part-time. Gue nggak bisa cuma nunggu jawaban hidup dari abang terus. Wah, kamu yakin, Din? Kalau kamu bisa dan mau, abang pasti dukung Dinda terus. Maya duduk dengan pengacara, matanya jelas-jelas lelah, tapi juga mantap. Saya nggak mau lagi hidup setengah-setengah. Tolong bantu saya. Kita bisa ajukan permohonan minggu ini, tapi prosesnya bisa sangat panjang. Saya siap. Saya udah terlalu lama diam. Sekarang, saya pilih jalan saya sendiri. Kalau butuh saksi, Anda yakin mau libatkan Bapak Rizal? Ya, dan kalau perlu, Raka juga. Mereka berdua saksi perjalanan saya yang paling jujur. Raka dan Dinda duduk di ruang tengah. Ada amplop dan foto tua di atas meja. Waktu ayah meninggal, gue dikasih surat sama temen lamanya. Isinya, dia udah tahu bakal dibunuh dan nyuruh gue jaga lu. Itu yang bikin lo jadi kayak sekarang. Gue pikir, kalau gue bisa ngebantu orang lain, itu cara gue nebus rasa bersalah gue ke ayah. Tapi ternyata, itu nggak cukup. Lo nggak perlu nebus apa-apa, Bang. Yang ayah pengen bukan balas dendam, tapi kebenaran. Dan kebenaran cuma bisa hidup kalau dibagi. Lo udah tahu, Bang, siapa pelakunya? Irfan Setiawan dalangnya. Dia korupsi, memasukkan laporan kecelakaan mama, dan menjebak ayah. Gue punya buktinya semua ada di flash disk. Dan lu simpan semua sendiri. Kenapa nggak bilang dari dulu? Gue takut. Gue pikir kalau gue jadi ojek rahasia, gue bisa sedikit balas dendam dengan nolong orang yang tertindas. Gua paham. Tapi, mulai sekarang, bagi beban lu sama gua. Kita berdua. Raka dan Rizal melihat berkas-berkas yang berserakan di meja. Semua koneksi Irfan udah gue tracking. Dia cuci nama lewat yayasan amal dan politik. Tapi, dia pernah bikin satu kesalahan. Ngasih uang ke anak buahnya lewat rekening atas nama istri Randy. Jadi, semuanya terhubung. Bang, dulu gue kira lo cuman tukang ojek nekat. Tapi sekarang, gue pengen bantu lo beneran. Gue juga kira lo cuma tukang nyinyir, tapi ternyata lo intel potensial. Partner. Raka mengantarkan Dinda ke halte bus. Mereka berpandangan. Jangan lupa jaga diri. Dunia kuliah nggak kalah keras. Lu juga. Jangan narik ojek doang. Ingat, siapa diri lu. Gue ingat, gue abang lu. Dan adik lu, sekarang udah siap selalu ada buat lu. Raka membuka laci, memasukkan flash disk ke laptop, terdapat folder Irfan Setiawan, Final Report. Yang menulis email, untuk media dan pihak berwenang, waktunya kebenaran disebar.
Raka dan Dinda berdiri diam. Rizal di belakang membawa 3 bunga. Kuharap kalian tenang sekarang. Aku udah nggak simpen apa-apa lagi dari Dinda. Dan kami bakal terus lanjutin dari sini. Bareng-bareng, nggak sendiri lagi. Raka dan Rizal duduk di depan meja. Sebuah notifikasi muncul di ponsel Raka. Klien baru, investigasi dalam kota, prioritas tinggi. Siap jalan, Bang? Oke, satu lagi. Raka ambil helm, Rizal siap di motor. Motor mereka melaju ke tempat klien mereka berikutnya.